Hai, kenalin, aku Kania Cesa Yulindra. Kenalin juga, ini teman aku Octavia Ramadhani. Dan ini ada Yunda Rizka Noventri. Lalu ada juga Ica Anggi Octavia. Teman aku satu lagi, Elda Safa Fauzia. Dan ini nih yang paling ganteng, paling cool di kelompok kami, Randika Rangga Saputra. Hai guys, ini kami dari kelompok Tunggu dulu. Ya, ini kami guys dari kelompok 9. Museum Negeri Bengkulu terletak di Jalan Pembangunan Nomor 8, Padang Harapan, Kota Bengkulu, bertepatan di seberang Taman Budaya Kota Bengkulu. Museum yang berdiri di atas lahan seluas 9.974 meter persegi ini mulai dibangun pada tahun 1978. Museum ini baru diresmikan pada tanggal 3 Mei 1980. Awalnya museum ini berada di belakang Benteng Malboro loh. Namun pada tanggal 3 Januari 1983, museum ini pindah ke lokasi yang sekarang atau sekitar 6 km dari Benteng Malboro. Di dalam Museum Negeri Bengkulu ini terdapat sejarah terbentuknya Provinsi Bengkulu dan kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Museum Negeri Bengkulu ini menyimpan kurang lebih 6.000 koleksi barang bersejarah sejak zaman batu hingga zaman perunggu. Salah satu jenis koleksi yang disimpan di museum ini adalah senjata yang digunakan saat perang zaman dahulu. Nah, di dalam museum ini terdapat replika tabot yang merupakan ritual budaya rakyat Bengkulu yang dilaksanakan setiap 1-10 Muharram dalam memperingati kematian Husain bin Ali. Museum ini menyimpan beberapa ciri khas budaya yang digunakan oleh orang Bengkulu pada zaman dahulu, seperti perhiasan yang digunakan oleh rakyat Enggano, perhiasan yang digunakan oleh orang Bengkulu pada zaman dahulu, lalu ada juga baju adat Provinsi Bengkulu dan beberapa rumah adat ciri khas Bengkulu. Negeri Bengkulu ini terdiri dari 2 lantai atau 2 ruang teater. Di lantai 2 ini terdapat beberapa jenis mata uang yang digunakan untuk transaksi pada zaman dahulu, seperti gunting Syarifuddin, uang PMR, dan uang Republik Indonesia. Selain itu, di sini juga terdapat mesin pencetak uang yang digunakan pada zaman dahulu.
Di dalam museum ini terdapat koleksi beberapa jenis alat musik tradisional khas Bengkulu dan alat kesenian khas Bengkulu, seperti baju pengantin khas Bengkulu dan beberapa alat kesenian yang digunakan untuk menyambut tamu yang datang ke Provinsi Bengkulu. Beberapa alat musik tradisional khas Bengkulu yang sudah kita tampilkan tadi terdiri dari serunai, akordeon, kulintang, dol, tesa, redap, dan getang panjang. Di sini juga ada koleksi kain batik besurek yang merupakan kain ciri khas Bengkulu yang motifnya berisi flora dan fauna khas Bengkulu dan susunan huruf kaganga yang berisikan suatu pesan. Huruf kaganga ini merupakan huruf yang berasal dari suku Reja yang dulunya digunakan untuk menulis suatu naskah. Di dalam museum ini terdapat beberapa koleksi alat pertanian tradisional yang digunakan oleh rakyat Bengkulu dan beberapa alat perekonomian tradisional untuk menunjang perekonomian rakyat Bengkulu pada zaman dahulu. Lalu, ada beberapa koleksi alat kematian atau pedupaan yang sering digunakan oleh rakyat Bengkulu ketika ada orang yang meninggal. Selain kain batik besurek, ada juga kain tenun khas Bengkulu yang sering digunakan ketika ada acara-acara penting di Provinsi Bengkulu dan sebagai kebutuhan primer orang-orang Bengkulu. Di museum ini juga menyimpan beberapa tumbuhan seperti rempah-rempah yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Nah, hal ini juga menjadi ciri khas budaya Provinsi Bengkulu yang biasanya kita temuin di pernikahan orang-orang Bengkulu. Nah, itu tadi teman-teman sejarah dan beberapa koleksi yang ada di Museum Negeri Bengkulu ini. Kita sebagai generasi muda yang berperan sebagai agen of change harus terus update tanpa meninggalkan dan melupakan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Salah satu cara untuk mengenali budaya zaman dahulu yaitu dengan berkunjung ke museum ini. Sudah belum berkunjung ke Museum Negeri Bengkulu?